Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini materi mau kita bahas adalah lanjutan dari struktur atom. Dalam video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang struktur atom, yaitu menentukan partikel dasar di dalam atom yang netral, yaitu antara lain menentukan berapa jumlah elektron, proton, dan neutron. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan bagaimana menentukan jumlah partikel dasar antara lain elektron, proton, dan neutron dalam ion. Apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan, baik yang bermuatan positif atau yang bermuatan negatif. Contoh-contoh ion yang bermuatan positif: 1. Na positif, K positif, Mg2 positif, Ca2 positif, Al3 positif. Contoh ion yang bermuatan negatif: F negatif, Cl negatif, O2 negatif, S2 negatif, N3 negatif. Jadi, ketiga partikel dasar berbeda di dalam atom atau ion. Misalnya dalam Na dengan Na positif, dalam K atau dalam K positif. Begitu juga dengan yang bermuatan negatif. Berbeda jumlah partikel dasar di dalam F dan F negatif, di dalam Cl atau di dalam Cl negatif. Jadi bagaimana menentukan ketiga partikel dasar dalam ion positif atau ion negatif akan kita lihat pada contoh soal berikut. Ion positif. Ion positif terbentuk karena atom melepas elektron, sehingga jumlah elektron berkurang. Jadi, ketiga partikel dasar, proton, elektron, neutron, akan kita lihat waktu dia dalam atom yang belum bermuatan, dan kita lihat dalam atom yang sudah bermuatan yang kita sebut tadi ion. Di dalam pelajaran sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara menentukan partikel dasar dalam atom netral. Misalnya, dalam Na ini, kita lihatlah angka yang kecil. Itulah nomor atom dan itulah yang sama jumlahnya dengan elektron dan proton, yaitu angka 11. Berarti dari Na1123, protonnya 11, elektronnya 11. Untuk menentukan neutron, saya katakan kemarin, kurangkanlah angka yang besar dikurangi kecil. Berarti 23 kurang 11 sama dengan 12. Berarti neutronnya sama dengan 12. Tadi konsep ion positif, dia melepas elektron. Jadi elektron yang dilepas dari atom ini adalah jumlahnya sama dengan jumlah muatan ini. Kalau dia melepas elektron, dia akan bermuatan positif. Maka jika muatannya satu seperti ini, artinya itu berarti atom Na melepas satu elektron. Jadi kalau tadinya elektronnya 11, dilepaskannya satu elektron, maka tinggal 10. Dan hanya elektron yang dapat bertambah atau berkurang. Kenapa? Karena elektron itulah yang terdapat di luar inti dan bergerak. Sedangkan proton dan neutron terdapat di dalam inti dalam struktur atom dan diam, sehingga dia tidak dapat bergerak, tidak dapat berpindah. Jadi yang bisa berpindah-pindah itu adalah elektron. Maksudnya adalah kira-kira demikian. Coba kita lihat, elektron yang dimiliki oleh Na adalah sebanyak 11. Ini masalah konfigurasi elektron nanti akan kita jelaskan dalam sistem periodik unsur. Tetapi sekarang kita hanya melihat di mana sekarang elektron dari Na yang 11 ini, 2 di kulit pertama, terus ada 8 di kulit kedua, dan di kulit ketiga ada 1. Jadi yang 1 inilah dilepas, sehingga sekarang kita lihat yang di kanan ini tidak ada lagi elektron di kulit yang ketiga ini. Sehingga setelah ini dilepas, kita lihatlah perbandingannya. Tadinya ini kenapa disebut netral?
Karena jumlah proton sama dengan elektron. Dan kita tahu bahwa proton itu bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Jika jumlah mereka sama, maka disebut netral. Karena itu nanti saling menetralkan. Tetapi dalam ion Na positif, di mana protonnya atau yang positifnya ada 11, sedangkan yang negatifnya ada 10. Maka berapa yang bisa dinetralkan? Tentunya yang sama dengan yang lebih kecil, yaitu 10. Berarti bersisalah proton 1. Itulah yang menjadi muatan di dalam Na ini. Jadi, atom yang melepaskan elektron akan bermuatan positif. Yang melepaskan elektron, jumlah elektronnya akan berkurang dari mula-mulanya. Sekali lagi, Na tadi elektronnya 11, karena melepas 1 elektron, maka elektronnya sekarang tinggal 10. Demikian cara menentukan jumlah partikel dasar, baik proton, elektron, neutron dalam ion. Baiklah, sebagai contoh yang kedua adalah K1939. Maka dalam K1939, karena ini masih yang netral, protonnya sama dengan 19 sesuai dengan angka yang paling kecil. Sama juga dengan elektronnya 19. Tetapi neutronnya adalah angka besar dikurang yang kecil. Berarti 39 dikurang 19, maka sama dengan 20. Bagaimana dengan yang sudah bermuatan? Saya katakan tadi bahwa proton dan neutron tidak berubah. Berapa dia dalam atom, itu juga lah proton dan neutron di dalam yang bermuatan. Yang berubah itu hanyalah elektronnya. Artinya tadi bermuatan positif karena dia melepaskan elektron. Kalau 1 positifnya berarti dia melepas 1. Tadinya berapa? 19. Maka setelah dilepas 1 menjadi 18. Maka dalam ion K positif, protonnya 19 tetapi elektronnya 18. Sedangkan neutronnya sama dengan atomnya sama dengan 20. Demikian. Contoh berikutnya Mg1224. Dalam Mg1224, protonnya 12 dan elektronnya 12 sesuai dengan angka yang paling kecilnya, yaitu nomor atomnya. Sedangkan neutronnya sama dengan 24 dikurang 12, sama dengan 12. Jadi dalam unsur ini kebetulan sama semua. Proton, elektron, dan neutron sama dengan 12. Sekarang kita lihat ionnya. Ionnya bermuatan 2 positif. Kalau dia bermuatan 2 positif, berarti atom ini melepas 2 elektron. 2 elektron. Tadinya 12, kalau dilepas 2 berarti menjadi 10. Nah, sedangkan proton dan neutron tetap. Maka di dalam Mg2 positif, protonnya 12, elektronnya menjadi 10. Karena dia tadi melepas 2. Sedangkan neutronnya sama dengan 12. Demikian. Bagaimana kira-kira sudah bisa menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron di dalam Al3 positif? Baik, kita lihat Al1327 berarti protonnya 13, elektronnya 13 karena dia netral. Sedangkan neutronnya kurang kelah 27 dikurang 13 sama dengan 14. Sekarang Al berubah menjadi ion, yaitu Al3 positif. Kalau dia Al3 positif berarti Al melepaskan 3 elektron. Tadinya 13 dilepaskan 3 jadi berapa? Ya, jadi 10. Maka jumlah partikel dasar di dalam Al3 positif sama dengan protonnya 13, elektronnya 10, dan neutronnya 14. Demikianlah cara menentukan ketiga partikel dasar dalam ion yang bermuatan positif. Kita lanjutkan ke ion yang bermuatan negatif. Ion negatif terbentuk karena atom menerima elektron, sehingga jumlah elektronnya bertambah. Jadi kalau tadi melepas elektronnya berkurang, sekarang yang menerima elektronnya bertambah. Kita lihat F919. Berarti proton elektronnya sama dengan 9. Itulah sama dengan nomor atom, nomor yang kecil. Menentukan neutron, tadi sudah kita jelaskan, yang besar dikurang yang kecil, berarti 19 dikurang 9 sama dengan 10. Mudah kalau untuk yang netral. Sekarang yang bermuatan negatif.
bermuatan negatif karena dia menerima elektron, berarti elektronnya bertambah. Kalau dia negatifnya 1, berarti elektronnya bertambah 1. Tadinya berapa? 9. Berarti sekarang jadi 10. Maka ketiga partikel dasar di dalam F negatif, protonnya 9, elektronnya menjadi 10. Sedangkan neutronnya tetap 10 sama dengan atomnya. Hal itu dapat kita lihat seperti ini contoh, di mana tadi kalau kita lihat konfigurasi elektronnya, walaupun kita belum belajar konfigurasi, kita tunjukkan sebentar di sini. Di kulit pertama ada 2 elektron, sedangkan di kulit yang kedua ada 7 elektron. Itu tadi yang 9, 2 dengan 7 berarti 9. Nah, kemudian di dalam kulit kedua ini bertambah 1 elektron. Inilah dia, jadi bertambah sehingga dia menjadi 8. Nah, berarti tadi 2 dengan 7 sekarang menjadi 2 dengan 8, sehingga jumlahnya menjadi 10. Kira-kira beginilah analogi daripada bertambahnya elektron atau penerimaan elektron. Maka yang tadi kita sebut dengan netral karena sama jumlah proton dan elektronnya. Sedangkan di sini kita sebut dengan bermuatan atau kita sebut dengan ion. Ion negatif karena lebih banyak elektron dari protonnya. Jadi kita melihat netral tidak netral dari jumlah proton dengan elektron. Jika proton elektronnya sama, netral. Jika proton dengan elektron tidak sama, lihat siapa lebih banyak. Kalau protonnya lebih banyak, berarti bermuatan positif. Kalau elektronnya lebih banyak, berarti bermuatan negatif. Demikian. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Cl1735. Tentunya proton elektronnya sama 17. Sedangkan neutronnya 35 dikurang 18. Itulah kalau dia netral. Setelah dia bermuatan, kita lihat muatannya. Cl negatif, berarti bermuatan 1 negatif. Kira-kira sudah bisa menentukan proton, elektron, neutron? Proton tetap 17, neutron tetap 18. Yang berubah hanya elektronnya. Negatif berarti bertambah. 1 negatifnya bertambah 1. Sehingga nanti jumlahnya sama dengan 18. Karena tadi mula-mula 17. Berarti proton 17, elektron 18, neutron 18. Demikian. Contoh berikutnya untuk S1632. Sekarang sudah mudah ya. Nah, angka 16 nomor atom sama dengan elektron proton kali netral. Berarti protonnya 16, elektronnya 16, neutronnya juga 16. Tapi bukan berarti karena 16 angka ini, tetapi hasil pengurangan dari 32 dikurang 16 sama dengan 16. Sama semua. Sekarang dia berubah menjadi ion. Ionnya S2 negatif. S2 negatif artinya atom S ini bertambah elektronnya atau menerima elektron sebanyak 2. Tadinya berapa? 16. Berarti sekarang menjadi 18. Sehingga 3 partikel dasar, proton 16, elektron 18, neutronnya 16. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu menentukan ketiga partikel dasar baik dalam atom yang bermuatan positif ataupun dalam atom yang bermuatan negatif. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya, yaitu tentang isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa. Salam sehat.